Arga Setiabudi, seorang arsitek muda dari Surabaya, baru 2 minggu bergabung dalam proyek survei lahan pertanian di wilayah Blitar bagian utara. Tugasnya sederhana, memetakan lahan dan menandai titik yang bisa dijadikan area pengembangan. Namun, di layar tablet pemetaan satelitnya, Arga menemukan anomali kecil di tengah area yang disebut Ladang Wuringinanong, sebuah simbol rumah berdiri sendirian di tengah hamparan hitam tanah kering. Padahal ketika ia menanyakan pada warga, semua menjawab sama. Gak ada rumah di sana, Mas. Tanah itu kosong. Jangan ke situ sore-sore. Kenapa? Oh, kenapa? Tanya Arga. Karena setiap yang ke sana balik-balik gak lagi sama. Arga menertawakan cerita itu, menganggapnya hanya takhayul desa. Sore itu juga ia berjalan menuju titik koordinat yang ditandai di peta. Udara di sana berat dan berbau logam. Langit tampak redup, padahal matahari belum terbenam sepenuhnya. Dan di kejauhan, di tengah ladang kering yang hangus seperti arang, berdiri sebuah rumah tua. Rumah kayu berdinding papan lapuk. Atapnya miring. Jendela tertutup papan paku. Namun yang paling membuat Arga berhenti melangkah adalah rumah itu tidak punya bayangan. Cahaya sore yang miring seolah menembusnya tanpa memantul. Tanah di bawah rumah tampak hitam pekat seperti disiram minyak. Pintu depannya terbuka perlahan, berderit panjang seperti memanggil. Udara di dalamnya lembab dan dingin. Lantai kayu berdebu, tapi di meja makan tergeletak buku catatan kulit yang masih bersih, seolah baru diletakkan kemarin. Arga meniup debu dan membacanya. Tulisan tangan itu besar, tidak rapi. Hari ke-7. Suara itu datang dari bawah lantai, memanggil namaku. Hari ke-11. Aku melihat bayangan berjalan di luar rumah, padahal aku di dalam. Hari ke-15. Mereka memintaku menggali dekat sumur, katanya. Mereka ingin melihat cahaya lagi. Halaman terakhir penuh coretan darah kering. Jangan buka sumur itu. Siapapun yang melihat dasar sumur akan diingat oleh tanah. Arga menutup buku cepat-cepat saat ia menoleh ke jendela. Di luar tampak seseorang berdiri di tengah ladang. Tingginya tak normal, sekitar 2 meter. Tubuhnya hitam tanpa wajah, hanya 2 titik merah samar seperti bara api. Dan ketika Arga berkedip, sosok itu sudah hilang. Namun debu di lantai rumah membentuk jejak kaki menuju tangga bawah tanah. Malam itu Arga menginap di rumah kepala desa, Pak Sastro. Tapi pikirannya terus gelisah. Sekitar pukul 1 dini hari, ia mendengar ketukan pelan dari bawah lantai kayu. 3 kali hening, lalu 3 kali lagi. Arga menempelkan telinga ke lantai. Suara itu bukan ketukan biasa. Ada napas di sela-selanya, berat, kasar, seperti orang tercekik. Lalu terdengar suara berbisik dengan nada yang sama persis seperti suaranya sendiri. Kau sudah masuk ke rumahku, sekarang giliran aku yang keluar ke tubuhmu. Arga meloncat mundur. Ia menyalakan lampu, tapi suara itu
terus mengikuti, bukan dari lantai lagi, melainkan dari dalam telinganya. Seolah ada yang bernafas di balik kulitnya sendiri. Keesokan paginya, warga geger. Beberapa petani menemukan orang-orangan sawah. Di ladang, mereka berpindah tempat sendiri. Padahal malam sebelumnya diikat kuat di tiang. Yang lebih aneh, wajah orang-orangan itu kini memakai karung goni bertopeng dengan 2 lubang mata. Dari jauh tampak seperti manusia yang berdiri kaku. Arga mencoba mengambil foto menggunakan drone. Namun setiap kali drone Nia mengarah ke ladang hitam, sistem kameranya mati mendadak. Ketika ia memeriksa hasil tangkapan terakhir, salah satu orang-orangan itu menatap lurus ke arah kamera dan bentuk tubuhnya sama persis dengan dirinya sendiri. Arga kembali ke rumah di ladang untuk mencari sumber semua keanehan itu. Di belakang rumah, ia menemukan sumur tua yang ditutup batu besar. Batu itu dipenuhi cap tangan merah seperti darah. Ia mendorong batu itu dengan susah payah hingga terbuka celah kecil. Udara dingin menembus keluar, lembab, amis, dan berat. Dari dalam sumur terdengar gema pelan, suara langkah kaki, bukan tetesan air. Kemudian samar-samar suara yang sangat dikenal memanggil, "Arga, turunlah." Dan turunlah. Kami sudah menunggu. Ia mundur, tapi tanah di sekitar sumur bergetar. Seperti ada sesuatu yang mencoba naik dari bawah. Dan di dasar kegelapan itu, 2 titik cahaya merah kecil muncul, bergerak perlahan ke atas, seperti mata yang menatapnya dari kedalaman. Malam itu, Arga mengirim pesan ke rekan kerjanya di Surabaya. "Kalau aku tidak kembali besok, jangan buka file koordinat Wuring Inanom. Rumah itu bukan bangunan, itu ingatan yang hidup." Pesan terkirim jam 0:37. Setelah itu, sinyal ponselnya hilang. Keesokan harinya, warga menemukan tas Arga di pinggir ladang. Di dalamnya hanya ada laptop dan peta digital dengan file terakhir bernama Wuringinanom 2 PNG. Ketika file itu dibuka di kantor proyek, rumah yang semula hanya 1 di peta kini ada 2, dan salah satunya bertanda nama baru. Rumah Arga. 3 minggu kemudian, proyek pemetaan wilayah Blitar dibatalkan. Namun peta daring yang tersimpan di server tetap menampilkan koordinat rumah itu. Setiap kali seseorang menzoom titik Wuringinanom, gambar rumah makin jelas, lengkap dengan bayangan seorang pria berdiri di depan pintu. Jika kamu perbesar cukup dekat, kamu akan melihat wajah itu. Dan kalau kamu diam cukup lama, di speaker laptopmu akan terdengar suara berbisik pelan, "Aku masih di sini, tolong. Jangan biarkan ladangnya kering. Aku belum selesai membangunnya." Beberapa orang yang mencoba membuka file peta Wuringinanom 2 PNG mengaku mendengar suara langkah kaki pelan dari belakang ruangan mereka. Tidak ada yang berhasil menghapus file itu dari sistem. Dan setiap kali file tersebut dibuka ulang, rumah di ladang itu selalu bertambah 1.